Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul debat Luga dan Donditan membanyol. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Taruh, Bang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kali ini soal debatnya Luga dan juga debat dari Donditan. Ya, saya kira bisa menjadikan debat yang berkualitas, tapi malah debatnya konyol. Bahas sesuatu hal yang nggak esensial dan kesannya kayak maksa supaya kelihatan pinter, iya kan? Ya, contohnya apa seperti ada gosipin orang Luis, ya, gosipin artis, tingkah mambo, siapa lagi ya kayak nama dan lain sebagainya. Itu yang berkualitas itu, ya. Itu yang ada sebut gosip murani, itu yang disebut berkualitas gitu ya. Kita langsung nonton aja videonya. Itu perkara lain. Perkaranya sekarang pada zaman Petrus masih hidup, belum ada kata Jesus, itu belum ada. Isu. Bahkan ini Bible tahun 1611 pun belum pakai nama Jesus, masih pakai Yesus, ya. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Taruh, Bang. Jadi kata Jesus itu baru dipakai, itu baru di abad ke-17 setelah ini, Bang. Kata huruf J aja tuh baru diketemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Bible ini udah terlambat taunya. Baru di tahun kira-kira 1632 itu baru pertama kali ada kata Jesus. Baru kemudian masuk dalam Bible. Di Alkitab bahasa Indonesia, Bang. Tahun berapa yang ada kata Yesus? Saya mau tanya Bang Luga. Ya, itulah kira-kira kualitas debat dari Donditan dan kualitas argumentasi dari Donditan. Ya, itu dikatakan Bible telah tahu kalau sebenarnya huruf J itu belum ada. Dan kata Jesus sendiri dapat dari mana? Pada zaman Petrus kan belum ada huruf J. Apa-apaan pula yang kamu ini bahas? Cuman bahas huruf J. Dan lucunya memang bahas seakan-akan sejarah gitu, karena dia tahu sejarah bahwa huruf J belum ada, kemudian di tahun sekian abad ke-17 baru ketemu J, kemudian Alkitab dirubah jadi di situ namanya jadi Jesus. Jadi bahas sejarah supaya kelihatan pinter gitu. Tapi apa signifikan dari ketemuan dari huruf J? Paling ujung-ujungnya cuma bilang bahwa nama Jesus itu belum ada, ya kan? Pada zaman Petrus pun belum ada. Lalu kenapa bisa namanya berubah-berubah, iya kan? Nah, sekarang gini lah, logikanya aja. Logikanya kalau mau pakai, sebenarnya kan, bahasa ini kan, Yesus ini kan berasal dari bahasa Ibrani yang namanya itu sebenarnya Yehosua. Tetapi ketika Yehosua ini masuk ke dalam bahasa Yunani, itu menjadi Yesus. Nah itu masalahnya. Namanya berganti. Coba, Muhammad tidak pernah berubah namanya. Dulu sekarang Muhammad. Nggak ada perubahan. Ya. Musa tetap Musa. Ibrahim. Ini berubah. Isua, apa lagi namanya? Yesus. Berubah. Nama itu tidak pernah berubah harusnya, guys. Nggak ada berubah nama itu. Beda, nama itu bukanlah sesuatu yang sama kayak misalnya kayak apa ya? Nama intinya guys, nama itu adalah sesuatu yang tidak berubah harusnya. Nama itu kan tidak diterjemahkan, ya. Jadi masa sih nama orang tiba-tiba Muhammad jadi Mat atau jadi Mehmet, kan nggak begitu guys. Nah makanya kata ini kacau. Ini kalau nama sudah berubah ya, ini jadi ada bayangkan ya. Nama saya Bobby, tiba-tiba dipanggil sebagai yang lain, Boboy atau apa gitu kan nggak masuk akal guys. Makanya
dan orangnya pun pasti akan marah kalau nama diganti gitu kan. Misalnya nama saya Bobby diganti jadi Bobiah atau Boboy. Nah, ini saya nggak mau itu. Nama saya kok diubah gitu kan, nggak sopan guys namanya. Ya kan? Yesus. Dan Yesus ini kemudian dirubah kembali dan sebenarnya itu menurut bahasa Aram sendiri Eso. Dan kemudian bahasa, Jadi nama itu bahasa apapun itu harusnya tidak pernah diterjemahkan. Satu yang tidak diterjemahkan adalah nama. Ya. Ada saya menulis dalam bahasa Indonesia. Pakai nama saya dalamnya, ada nama Bobby di situ, nama saya. Saya tulis teks dalam bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Italia, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris apapun itu bahasanya, tetap semuanya itu ditranslate kecuali nama saya. Nama saya tidak pernah berubah. Mau ditranslate ke bahasa apapun tetap nama saya Bobby ya. Itu poinnya. Jadi ada orang bertanya kenapa kok namanya berubah? Kenapa kok namanya ikut diterjemahkan? Di situ letak kekacauannya, guys. Arabnya memakai kata Isa, ya kan? Jadi kalau nama saja sudah berubah, ya, nama-nama saja sudah berubah, apalagi yang lainnya. Nama saja begitu gampangnya diubah, apalagi yang lain. Yang nama merupakan bentuk penghormatan kita kepada seseorang, itu diubah-ubah, apalagi yang lain. Ada lihat betapa banyak orang protes ya. Ketika salah sebut nama, misalnya ada di podcast atau dimanapun itu moderator menyebut ulang nama yang diundang atau pembicara, ya siapa namanya, misalnya dia bilang yang ditanya bertanya misalnya nama saya adalah Parto gitu misalnya kan, dia dengarnya mungkin lain, dia bilang Parti. Diundang kan, bukan Parto. Itu buktinya orang ini pengen nama itu diucapkan benar gitu. Karena begitu pentingnya nama bagi seseorang. Ya, nama boleh diubah, guys. Tapi fatalnya ini diubah-ubah, itu masalahnya. Jadi kalau Anda mencoba mentranslate apapun itu ya, semua ditranslate kecuali nama. Nama tidak pernah ditranslate, guys. Yang pernah terjemahkan nama itu gitu kan, harusnya logika pikirnya kan. Kalau mengkritisi sebuah nama, contohnya, kalau Yesus benar, kenapa nama Yesus baru diketemukan di abad ke-16 atau abad ke-15? Logikanya, berapa nama Alkitab, tokoh-tokoh perjanjian lama, yang namanya kemudian berubah ketika masuk di kitab Anda, Pak Noditan? Berapa? Nah itu. Ini masalahnya adalah ya, masalah sesuatu hal yang bukan berubah, tapi kita harus mengetahui mana yang benar gitu. Namanya sebenarnya Isa atau Yesus atau Yesowa atau Yesus, itu masalahnya. Islam konsisten. Islam sekali Isa ya Isa, Muhammad ya Muhammad, Musa ya Musa. Mereka tidak. Kadang disebut Esau, kadang sebagai Iso, kadang disebut sebagai Yesus, kadang disebut sebagai Yesus. Itu masalahnya, guys. Mereka selalu berubah-ubah gitu. Kita tidak pernah berubah. Tidak pernah kita berubah. Muhammad ya Muhammad, Isa ya Isa, Musa ya Musa. Di zaman Bahula hingga kiamat itu zaman yang berubah. Kalau mereka kan berubah, guys. Itu masalahnya. Jadi Anda harus lihat bahwa di kitab Anda nama itu berubah-ubah. Dari Iso, Isua, Yesus, Yesus berubah. Kita tidak pernah. Kita Isa forever. Jadi harusnya Anda pertanyakan, kitab Anda kenapa kok namanya berubah? Kitab kita tidak pernah berubah. Isa ya Isa, tidak pernah berubah, guys. Banyak itu. Yohanes berubah jadi Yahya. Abraham berubah menjadi Ibrahim. Jadi kita tuh konsisten. Ya terus. Gak pernah kita berubah. Tapi mereka berubah. Yesuwa atau kayak Saul berubah jadi Paulus. Ada mereka. Saul berubah nama jadi Paulus. Ini luar biasa. Kita tidak pernah menemukan bahwa ganti nama, nggak pernah. Isa berubah jadi apa, nggak pernah. Ya, Muhammad berubah jadi apa, nggak pernah.
Jadi gonta-ganti nama itu hanya terjadi di kitabnya umat Kristen. Jadi jangan bawa Quran sama Islam, karena itu tidak ada hubungan dan relevansinya, guys. Anda harusnya berkaca bahwa itu terjadi pada kitab Anda, bukan terjadi pada kitabnya kaum muslimin. Ibrahim. Kurang banyak apa lagi? Kita semua sudah tahu Salomo jadi Sulaiman. Loh, kenapa kok bisa berubah-berubah seperti itu? Jadi bukan berubah. Yang berubah itu di kitab Anda. Kita selamanya tetap Sulaiman forever. Sulaiman selamanya. Dia yang berubah-ubah, guys, itu loh. Karena esensi sebuah tokoh, seorang tokoh, esensinya bukan terletak pada nama, tapi terletak pada jati dirinya dia. Nama itu adalah bentuk penghargaan. Tidak boleh sembarangan mengubah nama orang. Ya. Orang bahkan satu huruf aja itu salah, orang udah protes. Kok namanya saya? Nama saya BOBBY. Ada tulis BOBBI. Itu saya protes. Nama saya bukan BOBI tapi BOBBY. Itu penting nama bagi seorang tuh, guys. Bagi Luis nggak penting. Makanya apa ya? Namanya kan Luis Prasetyo. Coba ada yang ganti jadi Lewis Pasutri. Kacau nggak? Kacau. Makanya nggak mungkin. Orang itu nggak bakal mau nama dia ganti, ya, nggak bakal mau. Karena nama itulah sesuatu yang merupakan jati diri. Jadi seorang tuh masuk namanya gitu kan, nggak boleh diubah, guys. Jadi contohnya Yesus dan Isa itu bisa beda dan bisa sama. Contohnya Yesus dalam Kristen sama dengan Isa yang menurut orang Kristen yang masalahnya kita nyebut Isa tuh Isa terus. Mereka sebutnya kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Esau, kadang-kadang Iso, tergantung bahasa apa mereka gunakan. Kita nama Muhammad diterjemahkan atau nama Isa diterjemahkan dalam Quran versi apapun ya, mau bahasa Jepang, bahasa Arab, tetap namanya Isa, nggak pernah berubah. Kalau mereka berbeda, Yesus diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Iso, ya, berubah jadi Yesus. Kan itu masalah perbedaan di situ, guys. Perubahan itu hanya terjadi di kitab mereka, tidak di kitabnya kaum muslimin. Ada di Arab. Tapi berbeda dengan orang Islam yang memahami Isa. Contohnya Yesus lahir di kandang, tetapi Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu beda. Tetapi Isa orang Kristen di Arab sana, walaupun dia sebut Isa, tetapi dia tetap juga lahir di kandang sama dengan Yesus. Kita masuk ke dalam bahasa. Jadi orang Kristen Arabnya nyebut Isa, itu yang benar. Karena konsisten. Banyak disebut, tidak pernah ganti. Tapi ini kan ganti terus. Kadang Yesus, kadang Yesus, kadang Esau, kadang Iso. Mana yang benar gitu kan? Yunani. Dalam bahasa Yunani ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, coba perhatikan baik-baik. Di sini katakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Oke, di dalam bahasa Inggris. Bagaimana bisa Yesus punya silsilah? Dia kan bukan anak kandung, dia adalah anak lahir tanpa ayah. Silsilah itu hanya bisa diberikan ketika ada anak yang dinisbatkan kepada ayahnya. Makanya Adam, Hawa, Yesus itu nggak punya silsilah karena mereka lahirnya dengan cara luar biasa. Kita punya silsilah. Saya, bapak saya misalnya namanya Fairinol, kakek saya namanya adalah Ibnu Abbas. Ada silsilahnya. Yesus gak punya silsilah. Kok bisa dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus? Wong dia aja gak punya bapak kandung gitu kan? Silsilah kan diambil dari keturunan bapak kandung, guys. Makanya ini harusnya dipertanyakan, gitu kan? Apalagi Tuhan. Dikatakan Tuhan kok punya silsilah? Aneh. Kira-kira terima nggak? Dikatakan bahwa Tuhan punya silsilah, kan aneh sekali, guys. EGV ya, ini yang terjemahan di tahun abad ke-17 tadi. Yang mana dikatakan the book of the generation of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Jadi kalau kita lihat di sini Jesus of Jesus Christ, ini Jesus ya. Iya, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Indonesianya Yesus. Kan berubah. Indonesia saja namanya sudah berubah, apalagi bahasa Ibrani, bahasa lainnya. Itulah kacau mereka ini. Harusnya kan terjemahan nama itu nggak terjemahkan, guys, nggak diubah, tetap dituliskan apa adanya gitu kan, nama itu. Dalam bahasa Yunani-nya apa? Biblos Geneseos Yesu.
Kristu. Nah, Yesus ini kalau kita cek, Ya kan? Harusnya Yesu, ya Yesu, jangan terjemahkan lagi itu nama. Masa Yesu menjadi bahasa Inggrisnya Yesus, bahasa Indonesia Yesus, kan kacau guys. Makanya jangan pernah menerjemahkan nama. Ya, itu masalahnya di situ. Nama itu nggak sama dengan kata lainnya yang harus diterjemahkan. Nggak, nama itu tidak boleh diterjemahkan guys. ke dalam nominatifnya itu pasti memakai kata Yesus. Kemudian karena ini adalah masuk ke bagian ini berubah menjadi ou karena dia genitif atau milik Yesus Kristus. Jadi milik. Apa yang menjadi milik? Ya Biblos Geneseos Yesus Kristus. Jadi dari sini kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita cek di sini yang dipakai kata Yesus. Walaupun tadi yang dibilang ya KJV itu ya, KJV yang Jelas Yesus diterjemahkan jadi Yesus kan kacau ya. Gimana gue bikin nama kok diterjemahkan gitu kan. dimaksud donditan tuh ini, teman-teman bisa cek juga. Nah, ini KJV tahun 1611. Ini terjemahan pertama lah dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kemudian langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Memang benar dia tidak mengait kata J, dia pakai kata I, Yesus. Tapi apakah ini memang berasal dari Arab contohnya ya, karena Isa kan di Arab kan. Apakah begitu? Semuanya dipakai Yesus, 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 Yesus. Enggak juga cuy. Kenapa saya katakan enggak? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya sendiri itu pakai Yesus. Ini nasi lagi namanya berubah terus kan. Ini gimana lo gue pikirnya? Kok bisa nama orang berubah guys? Kalau kita lihat ya, saya minggirin sedikit. Mudah-mudahan ini kelihatan. Saya perbesar. Lihat ya. Yesus tadi kalau dalam bahasa Yunaninya di sini sendiri kan pakai kata Yesus. Iya kan? Nah itu coba lihat. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak esensial lah kalau yang dipermasalahkan adalah nama. Apa esensialnya yang dipermasalahkan adalah hanya Nama itu esensial. Karena agama itu nggak boleh diterjemahkan, tapi diubah guys. Bagaimana Anda bisa menghormati orang, nama saja tidak ada disebutkan dengan tepat. Gitu loh. Islam lihat konsisten. Isa ya Isa terus. Nggak boleh diganti. Ini lihat. Iso, Yesus. Jadi apa coba nama orang diubah dengan terjemahan guys? Ini kacau sekali guys. buah nama. Yang terpenting adalah pribadinya. Dan bahkan dengan menunjukkan bahwa huruf J itu belum ada, bukan nggak terlalu, sama sekali nggak ada signifikansinya. Ya, kita ganti nama Louis yo. Bukan Louis lagi tapi Lewis atau loser. Gimana mau nggak dia? Nggak makan mau guys. Nama itu nggak mungkin diganti. Saya lihat Louis nama dia di channel saya. Louis Louis Prasetyo. Itu berarti saya menghargai dia. Dalam artian saya tidak mengubah namanya walaupun satu huruf atau satu letak pun tidak saya ubah guys. Kacau kalau saya ubah. Tapi bagi dia itu hal biasa. Di situ letak kekacauan berpikirnya guys. Ketika Anda berdebat memperdebatkan huruf J, itu logika Anda aneh. Anehnya kenapa? Di Indonesia ini apakah zaman dulu itu dari dulu sampai sekarang itu sudah ada yang namanya Indonesia? Kan belum. Indonesia baru menjadi sebuah negara 1945. Tapi apakah Indonesia ini nggak ada? Ada. Pulau Jawa apakah nggak ada? Ada. Walaupun dulu mungkin Jakarta juga itu, apakah Jakarta itu ketika ditemukan mungkin di tahun-tahun dekat ini kemudian Nama orang jangan samakan dengan nama kota. Beda. Nama kota boleh berubah. Batavia, Jakarta. Jakarta itu wajar nama kota berubah. Ini nama orang.
Nama orang itu nggak bisa diubah guys, nggak bisa ya. Nama orang itu adalah sesuatu yang fix, yang tidak boleh diubah. Kemudian Jakarta itu nggak ada? Ada, walaupun dulu namanya Batavia, iya kan? Nah, ini adalah konteks nama saja. Itu bukan hal yang esensial sama sekali. Yang esensial adalah nama orang disamakan dengan nama kota, kan ngaco guys. Ngaco, bener ngaco ini. yang berkaitan dengan bukan nama, tapi pribadinya. Pribadi yang mana? Nama boleh sama, Jesus contohnya, Gabriel Jesus pemain Arsenal. Tapi apakah dia ini Yesus sang juru selamat itu? Bukan. Lalu Gabriel Iso gitu, atau Gabriel Yesus gitu. Makanya guys, nama tuh jangan pernah berubah. Kacau nanti gitu kan. Itu terjemahkanlah selain nama. Kata selain nama itu terjemahkanlah silakan. Tapi nama tuh jangan pernah diubah atau terjemahkan. Itu kacau guys. Berarti tidak menghormati, tidak menghargai orang yang punya nama tersebut. Ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.